Sarange. Senang sekali saudara-saudara bisa datang di tempat ini, senang sekali bisa melayani, beribadah bersama-sama dengan saudara. Dan kali ini saudara-saudara saya datang dengan ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Sekitar 2 minggu yang lalu saudara, ketika saya duduk di meja kopi bersama-sama dengan seorang teman, kami ngobrol, terus kemudian dia bilang begini, bro, jujur ya, sebenarnya belakangan ini gue berasa bahwa iblis tuh bicara di kuping gue. Hah? Maksudnya apa iblis bicara di kuping lu gitu kan? Saya bilang, hah? Maksudnya apa? Lalu kemudian dia mengatakan, iya, kayaknya iblis bicara di kuping gue untuk ngelemahin gue deh katanya. Rupanya saudara dia punya beberapa bisnis, dia buka beberapa outlet saudara, lalu kemudian ada masalah, banyak sekali masalahnya. Omset turun saudara, ekonomi melambat, terus kemudian karyawan juga ribet saudara ya. Jadi karyawan itu, manage karyawan itu bukan satu hal yang mudah. Saudara kalau bisnis saudara pasti tahu ya. Manage karyawan itu bukan satu hal yang mudah. Jadi ribet sekali kata dia. Dan lalu kemudian disitulah muncul kemudian ada teman lamanya dia yang kemudian ngobrol, lalu teman lamanya itu bilang gini, udahlah lu berdoa sama Tuhan juga gak ada gunanya. Emang lu rajin berdoa, makin rajin berdoa emang usaha bisnis lu lebih maju. Terus dia bilang begini, bener juga. Terus dia bilang sama saya, bro, iblis bisik-bisik di kuping gua katanya. Tapi bener kata dia, gua makin rajin datang doa, gua makin rajin cari Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan gak jawab-jawab doa gua ya. Malah kelihatan temen gua yang sono tuh, wah itu dia sebutnya si ateis gitu kan ya. Si ateis itu malah makin lama kelihatan bisnis dia maju banget. Belakangan investor masuk ke bisnisnya dia. Dia bilang, lu bisa jelasin gak ke gue? Omongan bisikan iblis itu saudara memantik saya. Tentu saja itu istilah yang dia pakai. Tapi memantik saya untuk berpikir, iya. Jangan-jangan hari ini ada sebagian saudara juga yang mengalami perasaan yang sama. Ya. Jangan-jangan hari ini sebagian saudara merasakan perasaan-perasaan yang mirip-mirip seperti yang dia rasakan. Kadang-kadang saudara mungkin berpikir, sia-sia ya kayaknya rajin datang ibadah, pelayanan, ikut Tuhan, ngelakuin yang bersih, ngelakuin yang benar gitu ya. Tapi kok ternyata gua nggak cuan, kok gua nggak lebih hoki gitu ya. Atau kok ternyata hidup tidak berpihak pada saya mungkin ya. Atau kok sepertinya jalan saya banyak ditutup. Saya nggak tahu saudara merasakan itu nggak. Makanya judul dari khotbah hari ini adalah kemujuran orang fasik. Udah muncul tuh. Tapi kalau saudara lihat ada tanda kurungnya. Apa? Semu. Apa artinya semu? Tidak sebenarnya, sia-sia, sementara, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak seterusnya, sementara. Kemujuran semu orang fasik. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya mengajak kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus hati. Namun bagiku, kakiku hampir tersandung. Langkah-langkahku hampir tergelincir. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong. Aku melihat kemakmuran orang fasik. Aku cemburu terhadap yang sombong. Saudara jangan salah loh, ini yang tulis Asaf, pemazmur di bait suci. Dan dia menuliskan sebuah statement yang jujur apa adanya. Aku cemburu. Jadi kalau saudara hari ini merasa hidup saudara cemburu, bukan cemburu dengan karena CLBK ya, bukan ya, saya tidak ngomong konteks itu. Ngomong cemburu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, cemburu dengan orang-orang yang melihat, oh hidupnya kok kayaknya ateis-ateis saja, baik-baik saja tuh. Kalau saudara cemburu, saya ingin kasih tahu, selamat saudara manusiawi sama seperti Asaf sang penulis Mazmur ini. Aku cemburu kata Asaf. Ngomong-ngomong saudara-saudara, di Jakarta saya 1-2 minggu ini orang tuh lagi rame pasang stiker di belakang mobilnya. Pajak kami ada di kendaraanmu. Jadi mulai sekarang stop di jalan berisik, tot, wuk, 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 wuk. Mungkin di Makassar saudara kurang relate, karena di Makassar mungkin orang jarang pakai tot, wuk, 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 wuk ya. Ya kayaknya Makassar nggak tahu, macet gak? Nggak lah ya. Tapi kalau di Jakarta saudara-saudara, macet itu adalah makanan sehari-hari.
Kalau saudara pergi lewat ke jalan-jalan protokol, wah pasti macet. Dan saya sebagai orang yang cukup sering mobile, ya saya sering mobile, pelayanan, tugas kerjaan gitu. Saudara di jalan tidak sedikit atau tidak jarang saya di jalan itu ketemu dengan tot, wuk wuk wuk, tot, wuk wuk wuk. Dan sebagai seorang manusia juga yang sama seperti Anda, tenang saya tidak kudus amat, saya manusia biasa. Kita semua sama-sama di hadapan Tuhan, amin. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Seorang yang sama-sama seperti Anda, cuman mungkin bedanya Anda, saudara-saudara ada di Makassar, saya di Jakarta, saya sebel. Saya sebel, bahkan saya hampir, jujur ya, hampir saya beli stiker ini saya tempel di belakang mobil. Ya. Karena apa? Karena saya merasa kesal juga dengan oknum-oknum, sekali lagi oknum, orang-orang yang kemudian merasa bahwa punya kuasa, punya plat, maaf ya mungkin plat tentara kek, atau plat TNI, plat polisi, atau apapun lah itu, plat merah, lalu kemudian tot, wuk 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 wuk, tot, wuk wuk wuk. Kadang-kadang saya jadi mikir ini di belakang ini beneran pejabat atau istri pejabat ini yang lagi mau belanja di Grand Indonesia nih, diminta buka jalan ini. Pentingkah gak sih sebenarnya dalam hati saya? Mungkin perasaan saya lebih dalam lagi kalau saudara gali lagi, pastor perasaannya cuma itu doang. Perasaan saya lebih dalam lagi adalah saya merasa bahwa kalau memang betul Anda itu pemimpin, jadilah pemimpin yang merasakan apa yang rakyat rasakan. Setuju? Kalau rakyat rasakan macet, ikutan macet. Benar enggak? Kalau tidak mau macet, bikinlah regulasi supaya jalanan lancar. Jangan nuntut, tidak bikin apa-apa, kami macet-macet sendiri, Anda suruh buka jalan. Enak bener jadi orang, bener enggak? Saudara-saudara, perasaan saya itu adalah perasaan manusiawi. Perasaan di mana kita akhirnya melihat dalam hidup, iya ya kalau dipikir-pikir, kok hidup tuh banyaknya nggak adil, iya nggak? Betul? Enggak ya, saudara nggak berasa ya? Contoh saudara buka warung, jual donat, bikin donat dengan sungguh-sungguh, pastor saya bikin donat, bahannya bagus pastor, yang benar-benar saya pastikan higienis. Pakai sarung tangan ketika ngulen itu pakai sarung tangan. Ekstra kos gak? Ekstra kos. Tapi tetangga depan saya itu beli kentang-kentang busuk pastor. Waktu dia ngulen gak adonan, dia pakai tangan, gak pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan mesti ekstra kos, betul gak? Dia gak pakai. Dia pakai bahan seadanya saja. Tapi punya dia lebih laku tuh. Nah, itu kalau level ibu-ibu warung kan gitu kan ya. Saya gak tahu saudara ada pada level gimana, bisnis. Saudara mungkin berbisnis, tapi saudara menemukan bahwa kompetitor, orang-orang yang ada di sana dalam bisnis saudara yang sedang berebut omset ini, berebut pangsa pasar nih, mereka bisa melakukan cara yang enggak, bukan? Mereka bisa melakukan cara pintu belakang, pintu samping, pintu atas, mau pintu dari mana, lubang apa, lubang tikus mereka masuk juga. Iya enggak? Enggak pakai cara yang benar, enggak pakai cara yang resmi. Saudara berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk jalan dengan jalan yang lurus. Tapi apakah saudara lebih diberkati? Apakah mereka jadi lebih melarat, saudara langsung diberkati naik terus begitu? Puji Tuhan kalau saudara bilang, iya pastor itu terjadi, puji Tuhan. Tapi pada realita yang terjadi dalam seluruh kehidupan atau terjadi pada kebanyakan, kita menemukan bahwa kok sepertinya orang yang banyak belok-beloknya makin kaya, betul? Banyak belok-beloknya, banyak trik-triknya, banyak curang-curangnya, itu kelihatannya berhasil. Sedangkan kita yang menjaga hidup lurus, kita kok kayaknya susah. Benar gak? Saya tidak ingin berada pada sebuah pembicaraan yang memberikan PHP kepada saudara. Saya tidak mau. Saya tidak ingin kasih saudara pengharapan palsu, tapi saya ingin beranjak dari satu realita yang Anda dan saya hadapi. Dan kalau saudara merasa begitu, tenang, Asaf juga rasakan. Jadi bukan tidak alkitabiah itu barang. Alkitabiah banget. Asaf mengatakan, sama-sama kita baca bagian kuningnya. 1, 2, 3. Namun bagiku, kakiku hampir tersandung, langkah-langkahku hampir tergelincir. Sebab aku cemburu terhadap orang-orang yang sombong. Aku melihat kemakmuran orang fasik. Apa yang kita lihat tiap hari ini, memang akhirnya mendukung kita untuk merasa cemburu. Kalau saudara merasa cemburu, wajar. Dalam tanda kutip, saya belum bilang itu benar ya. Saya tidak bilang itu benar. Tapi maksudnya, saya ingin kasih tahu wajar. Kenapa? Karena dunia selalu menawarkan itu. Iya enggak? Dunia selalu nunjukin
flexing sana sini dan sebagainya. Akhirnya tanpa sadar kita merasa, iya ya, apa yang mesti gue banggain dalam hidup ya? Saudara lihat. Saudara melihat teman SMP saudara dulu, loh itu teman SMP saya. Dulu waktu kerja kelompok dia pasti numpang nama doang. Kerjaannya cuma tidur. Sambil main cewek, mungkin ya pacaran melulu kerjaannya. Tapi pastor sekarang dia dapat anak orang kaya, enak bener hidupnya. Lalu saudara lihat dalam hidup saudara, kok aku begini-gini aja ya? Dulu padahal rajin doa, rajin pelayanan, kenapa hidupku begini-gini aja? Saudara, kalau saudara merasakan perasaan itu, terus saya mau kasih tahu, memang dunia kita akan cenderung membuat kita merasa begitu. Betul? Dunia kita selalu merasa bahwa ada yang kurang dengan diri kita, betul? Iya enggak? Akhirnya tanpa sadar kita menghidupi perasaan-perasaan yang serupa. Aku cemburu, kata Asaf. Asaf bilang apa? Tidak ada rasa sakit. Dan tubuh mereka tuh makin lama makin gemuk. Istri-istri tolong jangan pegang perut suamimu. Suamimu gemuk bukan karena dia fasik, tenang aja ya. Oh, pastor berarti dia fasik. Oh bukan, jangan begitu ya. Maksudnya adalah orang yang kayaknya curang ini, orang yang kayaknya hidup tidak benar, yang selingkuh sana sini, kayaknya dia tidak ketahuan ya. Kayaknya dia aman-aman saja ya. Kayaknya dia baik-baik saja ya. Bahkan Asaf mengatakan, orang-orang seperti ini bisa jadi membuka mulutnya melawan Tuhan. Bagaimana Elohim mengetahuinya? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Wah, lihatlah kata Asaf. Orang-orang ini orang tidak percaya. Makmur di dunia senantiasa menambah kekayaan. Makanya ada istilah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudara pengen itu? Pengen gak? Pengen gak? Saya juga pengen. Betul gak? Manusiawi kalau saudara pengen begitu. Manusiawi. Artinya apa? Wajar. Siapa sih yang berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ingin menderita. Kalau ada sih ya silahkan ya. Kalau saya tidak mau ngomong begitu sama Tuhan. Saya bilang cukuplah kasih karuniamu padaku. Itu doa saya. Saya tidak mau bilang Tuhan, inilah aku, Tuhan, ujilah aku. Saya takut juga kalau diuji kayak Ayub. Takut juga saya. Serius loh, jangan anggap enteng itu loh. Oh Ayub itu bisa, oh aku pun bisa, kan aku beriman. Nggak usah muluk-muluk lah jadi orang. Halo? Nggak usah terlalu rohani, nggak usah terlalu melayang-melayang di awan. Kita semua ingin berdoa, biarlah kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku, amin. Seperti Yabes bilang, ya kan? Doa Yabes apa lagi saya lupa. Engkau memperluas wilayahku, ya kan? Ya itulah saudara. Kita semua ingin yang indah-indah. Dan itu sekali lagi manusiawi. Tetapi saudara-saudara, kita mesti melihat, makin kita lihat realita ini, makin kita lihat yang kayak begini, kita tertuju kepada sana. Akhirnya tanpa sadar kita seperti apa kata Asaf. Asaf bilang apa? Ayat 13 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya sia-sia aku menjaga hatiku bersih dan sia-sia aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Makin diperhatikan itu, makin kita jadi mikir, sia-sia juga ya. Tanda, kalau saudara perhatikan itu, membasuh tanganku tanda tidak bersalah, itu ada hubungannya dengan ritual Yudaisme. Kalau dalam ritual ibadah-ibadah Yudaisme selalu ada pembasuhan. Jadi ini kalau zaman now saudara-saudara, kalau saudara jadi Asaf atau Asaf ada di tengah-tengah kita, Asaf bilang begini, sia-sia gue rajin ibadah. Nah gitu. Sia-sia gue datang ke gereja, sia-sia aku tuh rajin-rajin pelayanan. Sia-sia, kenapa? Karena yang fasik tetap tambah gemuk. Yang tidak takut Tuhan tetap tambah makmur. Sedangkan aku yang berusaha hidup takut akan Tuhan, gini-gini aja. Gitu saudara-saudara. Daripada kita stres, saya cerita tentang satu novel. Novelnya itu karangan seorang novelis namanya William Golding. Judulnya Lord of the Flies. Jadi cerita ini bersettingkan pada Perang Dunia Kedua, saudara-saudara. Waktu Perang Dunia Kedua, terjadilah sebuah pesawat itu malfunction.
Jadi akhirnya pesawat itu harus mendarat darurat di sebuah pulau tidak berpenghuni, saudara. Nah, yang isi di dalam pesawat ini itu anak-anak remaja. Anak-anak baru-baru mau gede lah gitu yang kayak tadi, kalau SOT tadi mungkin ke unyu-unyuan ya. Remaja. Ya tadi ada yang remaja lah begitu, saudara. Tahu lah kira-kira mungkin anak SD ke SMP lah begitu. Jadi anak-anak ini mereka terdampar di pulau yang tidak berpenghuni, lalu mereka berusaha untuk bertahan hidup. Survive gitu ya. Akhirnya mereka berusaha dengan semangat pertama, oke, ayo kita mesti bertahan hidup. Kamu cari kayu bakar gitu kan ya. Ini cuma contoh doang. Kamu cari kayu bakar. Kamu mulai bikin kita tempat berteduh, rumah gubuk kecil gitu. Ayo kamu cari air, ayo kamu pangkas dan sebagainya. Oh, mereka berusaha. Singkat cerita, mereka berhasil bertahan hidup. Mereka bikin kampung kecil, mereka berusaha untuk bikin aturan, ada aturannya, kamu kerja apa-apa. Nah saudara-saudara, di dalam novel ini William Golding cerita bahwa setelah semuanya settle up, setelah semuanya bertahan dan baik, akhirnya mulai muncul satu anak namanya Jack. Si Jack ini suka berburu. Dan karena dia suka berburu, dia tinggalin kerjaan dia di kampung. Di settlingnya mereka itu. Dia tinggalin, dia abaikan. Dia jadi kerjanya cuma berburu doang. Dia pulang bawa babi. Bawa babi. Tapi kerjaan dia nggak dikerjain. Waktu ditegur, kamu jangan gitu dong. Bodoh amat. Yang penting kita dapat babi, kita bisa makan. Lu kerjaan kamu nggak dikerjain. Bodoh, kata dia. Saudara-saudara, lama-lama itu anak-anak cenderungnya gimana? Kecenderungannya adalah setelah itu Jack bertobat atau yang lain ikutan Jack. Ikutan. Nggak usah kerja nggak apa-apa, malas-malasan juga bisa. Seneng-seneng aja. Akhirnya pada ikutan, saudara. William Golding mau kasih tahu sama kita bahwa kita adalah manusia yang punya kecenderungan ya, normalnya kita nih adalah makin lama makin degradasi. Kita punya kecenderungan makin lama makin degradasi. Kenapa? Karena kita tuh mesti didisiplin dulu baru bisa disiplin. Setuju? Nih, Anda yang orang tua. Coba ada nggak orang tua yang punya anak? Tenang, anak ini pasti bisa baik sendiri. Ada nggak? Saudara sebagai orang tua pasti ngajarin anak Anda untuk baik, betul nggak? Karena kalau nggak diajarin, cenderung, makanya saya bilang cenderung ya, saya tidak bilang pasti. Cenderung harus diajarin rajin, karena kalau tidak diajarin cenderung, kayak kurang relate ya. Coba yang lagi diet dah, lagi diet, rajin olahraga, jaga makan. Coba deh lost 3 hari, balik gak? Balik gak? Rajin lagi gak? Jarang. Kenapa? Karena kita cenderung degradasi. Saudara sadar gak? Itu natur kita. Itu natur dosa kita. Sadar gak? Banyak orang mengatakan begini, Pastor kan dosa kita sudah ditanggung Yesus, sudah lunas dibayar. Amin. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus memanggil kita untuk dimurnikan, dikuduskan, dibentuk serupa dengan Yesus. Jangan lupa itu. Jangan lupa bagian yang itu. Kita diselamatkan betul, tetapi kita sendiri harus sadar betul bahwa ada hati kita yang cenderung itu cuman peduli sama diri kita sendiri. Kita itu cenderung cuman peduli pada diri kita. Kita suka perhatikan diri kita. Kita suka tanya, apa sih pentingnya buat saya? Itu manusiawi sekaligus sesuatu yang kita sadari. Ini mesti diberesin, kalau enggak ini jadi masalah. Nah gini aja saudara-saudara. Saya ingat betul saudara satu kali, ketika saya sebelum berangkat ke Makassar, ada seorang yang telepon saya ngobrol, terus dia lagi marah-marah, dia bete-bete, dia inilah. Harga emas sekarang naiknya gila-gilaan. Ada yang tahu harga emas berapa sekarang? Bukan emas Jawa, emas beneran. Harga emas berapa? Saya nggak tahu sih, hampir 3 juta bener. 2,2.
Dia bilang begini, tahu gitu. Dari dulu gue taruh duit gue di emas. Sekarang gue nyesel. Tahu gitu duit gue sekarang udah berapa M kata dia gitu. Tahu gitu gue taruh duit gue. Aduh gue nyesel banget. Gak berhenti situ. Terus dia ngomong begini. Heran gue. Kenapa waktu gue doa Tuhan gak ngomong sama gue supaya gue invest emas. Heran gue. Kenapa Roh Kudus gak suruh gue invest emas tuh kata dia. Sudah lihat gak? Kita diselamatkan. Halo? Tapi masalahnya hati kita cenderung terbiasa berpikir seperti dunia. Terbiasa merasa seperti dunia. Kita akhirnya kehilangan berkat Tuhan karena kita selalu berpikir ada yang kurang dengan saya. Kalau dibandingkan dengan ini kita selalu berpikir yang saya kurang, yang saya kurang, yang saya kurang. Saya melihat orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kasihan sekali. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh yang namanya keinginan dirinya. Kalau saudara baca di dalam Galatia dan Efesus, saudara akan menemukan bahwa Paulus mengkontraskan antara yang namanya keinginan daging dan keinginan roh. Kata keinginan di situ menggunakan bahasa Yunani namanya epitumia. Apa? Epitumia. Epitumia itu sesuatu yang normal. Anda harus punya keinginan. Kalau Anda tidak punya keinginan, Anda bukan manusia. Betul? Tapi keinginan itu bisa menjadi keinginan daging ketika keinginan itu berlebih-lebihan. Atau lebih tepatnya terobsesi. Oke, ingin sejahtera baik tidak? Baik tidak? Ingin supaya bisa makan cukup, baik tidak? Baik. Ingin supaya biaya sekolah anak cukup, baik tidak? Ingin bisa punya kendaraan supaya ke gereja bisa baik dengan keluarga, baik tidak? Tapi kalau kita ingin itu berkelebih-lebihan, hati-hati. Itu akan menyeret kamu kehilangan berkat sebenarnya. Gak heran karena kita dulu waktu kecil suka nonton. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Saya dulu suka bermimpi-mimpi waktu kecil. Enak ya kalau punya kantong ajaib. Bisa begini dan bisa begitu. Iya? Kalau saudara masih kecil mikirnya begitu, wajar karena saudara masih kecil. Tapi kalau saudara dewasa mikirnya kayak gitu, bahaya. Akhirnya saudara tanpa sadar kita jadi orang Kristen. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan doa puasa. Akhirnya kita mengambil posisi Tuhan untuk menentukan gimana caranya memberkati kita. Halo? Oh, saudara jangan salah ya. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati engkau dengan limpah. Saya percaya Tuhan sanggup ketika dia mau berkat, dia berkatin. Dia buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Tapi ingat, masalahnya bukan di Tuhannya, masalahnya di kita. Hati kita gimana? Kadang-kadang kita tuh yang memaksa Tuhan berkati kita dengan caranya kita. Tuhan, aku tuh akan bahagia kalau aku bisa naik BYD Tuhan. Kenapa hari ini cuman Supra? Lalu kita berdoa, Supra, jadilah BYD kamu. Loh, bentar dulu. Tuhan tidak cukup kesulitan untuk kasih kita BYD kalau memang itu Tuhan berkenan. Halo? Tapi sekali lagi, siapa yang jadi Tuhannya? Tuhan atau kita? Jangan-jangan kita menempatkan posisi kita jadi Tuhan dan kitalah yang kemudian menentukan ini baik dan ini buruk buat saya. Halo? Lama-lama kau jadi kayak Adam dan Hawa, tahu tidak? Ketika di Taman Eden itu kau berhadapan dengan buah itu dan Tuhan bilang, enggak, ini enggak, yang lain itu baik. Kau bilang, enggak mau, pokoknya ini Tuhan. Nah, ayo loh. Betul? Epitumia, keinginan itu ketika terfokus semuanya untuk diri sendiri, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan berkat Tuhan. Engkau kehilangan berkat yang sebenar-benarnya. Ketika dalam keluarga, engkau menjadi pasangan yang cuma menuntut yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Engkau kehilangan berkat sebenarnya di dalam keluargamu, kebahagiaan. Halo? Betul? Saudara lihat gak?
Ada hal yang luput dari pengamatan kita di sini. Sama halnya ketika Asaf. Asaf itu mengatakan, ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, hal ini menyakitkan. Itu loh. Seperti yang teman saya yang telepon saya itu. Tau gitu gue taruh emas, tau gitu gue taruh emas. Dia bukan yang tidak berkecukupan. Dia makan cukup gak? Cukup. Hidup baik gak? Baik. Anak-anak bisa sekolah baik. Tapi pikirannya terobsesi. Wah, tahu gitu gue bisa kaya. Kalau taruh emas gue bisa kaya. Halo? Engkau kehilangan berkat. Asaf mengatakan apa? Sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim. Nah, ini menarik saudara. Sampai aku masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Saudara, kalau kita jarang bergaul sama Tuhan, akhirnya gak heran pikiran kita duniawi. Kalau kita jarang bergaul sama Tuhan, akhirnya pikiran kita diri sendiri. Makanya kita mesti belajar untuk apa? Belajar untuk aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Dan aku memperhatikan dengan cara pandang Tuhan. Asal mengatakan apa? Aku memperhatikan kesudahan mereka. Apa kesudahan mereka? Rupanya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang jalan licin. Enak gak? Enak gak? Hah? Kok tidak? Licin itu enak loh. Betul? Apalagi jalannya lapang, luas, mulus. Enak ya? Enak gak? Gimana sih saudara hidup di awan-awan nih bener. Kalau minta doa, doanya mintanya hidupnya lancar, betul gak? Lancar kan? Tapi saudara, kita suka lupa bahwa licin itu justru bikin kita tergelincir. Tidak semua licin bikin kita tergelincir, betul? Kalau saudara jalan hati-hati, saudara tidak tergelincir. Puji Tuhan. Halo? Tapi seringkali segala kemudahan, kelicinan gitu ya, kelancaran itu bikin kita lupa diri, itu masalahnya. Sekali lagi saya bilang, yang salah siapa? Bukan Tuhan. Yang salah siapanya? Kita. Kitanya bisa lupa diri, saking terlalu semuanya bisa. Ini saudara lihat ya. Akhirnya apa? Hancur berantakan. Saking karena semuanya gampang, semuanya mudah. Akhirnya ketika gaji naik, joget-joget. Lupa diri. Tidak lagi punya kepekaan dengan penderitaan rakyat kecil. Hancur. Habis joget-joget, rumahnya dijarah. Hancur kan? Hancur. Coba kalau jadi, sekali lagi. Tidak ada yang salah dengan menjadi anggota dewan. Amin. Tapi kalau Tuhan percayakan kepada menjadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang takut akan Tuhan. Itu penting. Orang-orang ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang lupa diri. Orang-orang yang semuanya lancar, baik, kelihatan baik. Akhirnya apa? Habis. Mereka ini apa? Mereka ini saking karena terlalu lama tingginya, akhirnya mampu, mentolkan orang. Nah gitu. Menjalantolkan orang. Akhirnya kan Labubu gak bisa tolong dia kan? Iron Man juga gak bisa tolong dia. Betul gak? Mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kita. Sekali lagi, kita tidak lebih baik dari mereka. Mereka ini mengajarkan satu hal yang penting sama kita. Bahwa inilah contoh orang-orang. Ini kalau saudara tahu, yang rame nih di Gorontalo nih kan. Mungkin ya, oknum-oknumnya kebanyakan merampok uang negara. Akhirnya dia bikin video, mari kita rampok uang negara. Lalu pakai hugel lagi katanya. Apa hubungan gelap ya. Coba saudara lihat orang-orang ini. Kalau mereka tidak punya kekayaan, mereka tidak punya jabatan, mereka tidak punya pengawal, mereka tidak punya kuasa, mereka bakal lakuin hal-hal bodoh ini enggak? Tidak ada yang mau disombongkan, mau sombong karena apa, betul kan? Nah itu. Saudara lihat gak bahwa sebenarnya berkat yang Tuhan berikan, kita harus mampu melihat bahwa bukan soal masalah semua yang kelihatan secara jasmani. Gemuk, itu berarti diberkati Tuhan. Tidak, justru yang gemuk harus hati-hati. Nanti darah tinggi, asam urat, betul? Sakit jantung, iya kan? Apalagi sebut saja, naik tangga susah, iya kan?
Mau foto, selfie, cheers. Aduh, susah-susah setengah mati kan? Betul? Justru sebenarnya kita harus mampu. Tidak seperti orang dunia. Itu yang tadi Asaf bilang. Ketika aku masuk ke hadirat Elohim, aku melihat realitanya. Amin. Makanya saudara datang ke gereja rumah Tuhan. Cari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan, cari pengertiannya Tuhan. Cari, begitu. Cari pengertiannya Tuhan. Itu penting. Apa yang salah? Asaf mengakui betapa bodohnya aku. Saya minta pemain musik maju ke depan. Betapa bodohnya aku. Saudara, saya semakin mempelajari Alkitab, semakin saya sadar iya. Kita tuh betul-betul butuh Tuhan. Benar-benar kita tuh butuh Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita pakai cara pikir kita seperti apa yang dunia katakan. Saya tahu bahwa hidup di dunia itu tidak mudah, sulit. Tapi kalau engkau mampu untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka engkau akan menemukan banyak keindahannya. Kalau saudara lihat ada sebuah tadi itu kan kayak manusia terhalang dosa, ya betul ya. Saudara mungkin memahami gambar ini artinya adalah, saya diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus. Betul ya? Tidak salah. Tapi saya mau kasih tahu saudara makna yang lebih dalam dari itu. Saudara bukan hanya diselamatkan dari penghukuman kekal. Tapi saudara diselamatkan dari kebinasaan dunia ini. Apa maksudnya kebinasaan dunia ini? Dunia ini mengajarkan bahwa kamu harus punya kekayaan dulu baru kamu dihormati Tuhan. Dihormati orang. Dunia ini ajarkan bahwa kamu itu bisa mendapatkan penghormatan, penerimaan kalau kamu kaya, kalau kamu cantik, kalau kamu modis, kamu di-like oleh banyak orang. Itu dunia ngajarin kamu setiap hari begitu, betul nggak? Kalau engkau hidup berdasarkan dunia, saya kasih tahu, tidak akan ada habisnya itu barang. Betul? Kau akan terus mencari dan pada akhirnya engkau mendapati dirimu yang lupa diri. Akhirnya apa? Berantakan. Kemarin ada seorang bapak cerita. Anaknya sih sebenarnya. Papanya marah besar. Gara-gara apa? Dia transfer uang belanja ke istrinya. Waktu transfer uang belanja, istrinya lupa bilang terima kasih. Marahlah dia. Marah. Kenapa? Kamu tidak tahu terima kasih. Aku yang kasih kamu duit. Anaknya bilang, Pak gak usah gitu. Kamu juga aku yang biayain. Sekarang saya tanya, istri-istri, kamu bisa menghormati suami kayak gitu nggak? Anak-anak, kamu bisa menghormati bapak kayak gitu nggak? Tanpa sadar dunia ngajarin kepada kita suami-suami, bahwa kamu bisa menguasai istri dan anakmu kalau kamu yang biaya mereka. Bertobatlah. Yesus mengajarkan apa? Barang siapa yang terbesar di antara kamu, kamu harus jadi yang terkecil. Barang siapa yang pemimpin di antara kamu, kamu harus melayani. Anakmu akan belajar menundukkan diri, merendahkan diri ketika kamu yang mulai merendahkan diri. Bukankah itu kebenaran yang memerdekakan engkau? Amin. Makanya hari ini janji Tuhan itu buat Anda semua. Karena melakukan kebenaran itu adalah memungkinkan bagi kita semua, betul nggak? Karena kehidupan bukan milik orang seperti dunia yang kaya, yang mewah, yang modis, yang cantik, yang putih, rambutnya lurus, yang tinggi. Bukan. Kehidupan itu milik Anda semua. Ketika Anda menghidupi apa yang Yesus ajarkan dan apa keteladanan Yesus. Betul, standarnya akan berbeda banget. Tapi engkau tahu apa yang kamu hidupi. Dan pada akhirnya engkau akan berkata, makasih Tuhan. Karena udah ngajarin aku, udah nyadarin aku bahwa ternyata aku diberkati Tuhan lebih. Aku dicukupkan Tuhan, aku diberkati Tuhan, semuanya baik. Hari ini mungkin jalannya batu-batu dikit, enggak apa-apa. Engkau memegang tanganku. Amin. Main Dide. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, biar kasih-Mu menerangi langkah kami Tuhan. Menerangi langkahku. Takut dan tak ku bimbang. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dengan lembut katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, dan Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sedikit di hadapan Tuhan. Engkau sudah mendengar banyak. Tapi saya percaya bahwa ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus berbisik, mengetuk engkau, berkata kepadamu, hai engkau yang hari ini sedang merasa bahwa hidupmu jauh dari kata berkat. Hai engkau yang merasa bahwa hidupmu jauh dari kata beruntung. Aku berkata kepadamu, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Engkau adalah anak-anaknya, dan tak akan pernah sekalipun Dia mengabaikan engkau. Berkat-Nya diberikan kepadamu. Berkat-Nya senantiasa dicurahkan kepadamu. Mungkin kita yang harus kemudian menyadari, iya ya, selama ini aku tidak menyadarinya. Maka hari ini maukah engkau masuk ke tempat kudus Elohim? Maukah engkau masuk ke tempat kudusnya Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin hidupku dipegang oleh tangan-Mu. Aku ingin Kau menuntun aku dengan pengertian-Mu dan kebenaran-Mu. Aku tidak ingin membandingkan hidupku lagi dengan dunia, karena aku tahu bahwa tidak ada yang lebih indah selain bersama Tuhan. Hari ini janji Tuhan diberikan kepadamu, bahwa Tuhan memperhatikan engkau, mencukupkan engkau. Bahwa burung di udara dikasih makan, bunga di padang didandani, terlebih engkau, hai engkau orang yang kurang percaya. Tuhan ingin agar engkau percaya kepadanya, percaya kepada kebenarannya, dan berjalanlah di dalam berkat Tuhan. Berjalanlah dalam kebaikan Tuhan. Nikmatilah sukacita dan damai sejahtera di tengah keluargamu. Nikmatilah sukacita dan kebaikan ketika kau berbisnis dengan mengatakan, aku cukup. Karena Tuhan tahu yang lebih baik. Kalau ada di antara engkau berkata, Tuhan, tolonglah aku yang masih kurang percaya ini, agar aku semakin diperbaharui dalam hati dan pikiranku. Aku ingin berkata, engkau lebih tahu, dan aku mau hidup dipegang oleh tangan-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri perlahan dan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Angkat tanganmu dan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Materaikanlah firman-Mu hari ini, dan kami pulang sebagai orang yang lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.